Jumpa kembali dengan saya Dio, peziarah iman dari kaki Gunung Tukel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar? Semoga hari ini rahmat dan damai sejahtera Tuhan menyertai saudara semua dimanapun saudara berada. Tuhan mengasihi saudara dan akan terus mengasihi kita semua. Kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita untuk menikmati kitab Pengamsal, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber penghiburan dan kekuatan kami, terima kasih untuk semua rahmat dan berkat yang Kau limpahkan pada kami. Terlebih pada saat hati kami diliputi dengan berbagai perasaan duka akibat banyaknya korban di Malang dalam peristiwa pertandingan bola. Banyak keluarga yang menangis meratap kehilangan. Kiranya Tuhan merahmati mereka dengan kekuatan yang baru dan menyadarkan kami semua agar di setiap permainan apapun kami harus sadar bahwa dalam sebuah pertandingan pasti ada yang menang dan kalah. Dan ajalah kepada kami untuk belajar menerima realitas dan melepaskan sesuatu yang tidak bisa kami pegang. Firman-Mu kiranya menolong dan menuntun kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan Amsal 17 ayat yang ke-27 dan 28. Yang berbunyi, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Saudara-saudara, suatu saat di suatu tempat, seorang laki-laki yang beda paham dengan Gus Dur, guru bangsa kita, mengeluarkan kecaman dan kata-kata yang sangat kasar, meluapkan kebencian yang luar biasa kepada Gus Dur. Tetapi Gus Dur hanya diam, mendengarkan dengan sabar, dengan tenang dan tidak berkata apapun. Nah, setelah lelaki itu pergi, si murid yang melihat peristiwa itu dengan penasaran bertanya, "Mengapa jenengan diam saja, tidak membalas makian itu?" Beberapa saat kemudian, Gus Dur menjawab begini, "Jika seseorang memberi sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Ya tentu saja menjadi milik si pemberi," jawab si murid. Nah, begitu pula dengan kata-kata kasar itu, jawab Gus Dur. "Kalau aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi tidak akan kembali menjadi miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari karena nanti dia harus menanggung akibatnya di dunia maupun di akhirat. Karena energi negatif yang muncul dari pikiran, dari perasaan, dari perkataan dan perbuatan hanya akan membuahkan penderitaan hidup." Kemudian lanjut Gus Dur, "Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahnya. Ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Demikian halnya jika
di luar sana ada orang yang marah kepada kamu. Biarkan saja. Karena mereka sedang membuang sampah itu. Jika kamu diam saja, maka sampah itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Tetapi kalau kamu tanggapi, berarti kamu menerima sampah itu. Saudara-saudara yang berkehendak baik, hari ini begitu banyak orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah kemarahan, sampah kebencian, penyakit hati, dan seterusnya. Lalu bagaimana kita menyikapi di tengah-tengah hidup semacam ini? Pengamsal menawarkan resep yang cespleng, yang jitu. Bagaimana kita dalam situasi sosial yang penuh sampah seperti itu berada atau di tempat mana kita. Kata pengamsal seperti tadi kita baca, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Saudara, ayat ini bicara tentang dua tipe manusia. Yang satu disebutkan berpengetahuan, menahan perkataannya, dan berpengertian, berkepala dingin. Yang kedua berpengetahuan juga tentunya, tetapi takut disalah mengerti, takut disalahpahami, mereka memilih diam, menutup mulutnya, sekaligus dengan berdiam, menutup mulut, supaya disangka berpengetahuan dan berpengertian juga. Pada tipe pertama, kita membaca bagaimana ciri orang berhikmat, yaitu berpengetahuan dan berpengertian. Dia mampu mengelola temperamen dengan baik, dengan keluasan wawasan dan ketenangan dari pikirannya. Kata-katanya tidak menghadirkan atmosfer yang kontroversial dan kegaduhan yang tidak perlu. Beberapa waktu yang lalu ada tokoh masyarakat yang mengatakan perlunya turun gunung karena ia mendengar, ia melihat ada tanda-tanda ketidakberesan di dalam masyarakat. Ada ketidakadilan yang sedang diskenariokan, katanya. Dan juga ada seorang TV evangelis yang dengan lantang berkomentar tentang kasus yang masih hangat bergulir di tengah masyarakat, yaitu mengenai kasus Verdi Sambo, yang kemudian dianggap sebagai komentar yang berat sebelah, tidak berpihak pada korban. Atmosfer yang dihadirkan tidak kondusif. Masyarakat merasa dirugikan dengan isu-isu yang bisa menimbulkan kegaduhan lebih luas. Nah, bagi pengamsal, orang berpengetahuan itu ia kaya informasi, cukup referensi, dan banyak literasi, tetapi tahu menempatkan diri kapan mesti bicara, kapan mesti diam. Kalau bicara pasti berdasarkan data, wawasan, dan dengan kepala dingin. Tetapi hatinya hangat, dengan cinta, dengan simpati, dengan kesungguhan hati, dengan tangisan dan air mata segenap hati. Bukan seperti tipe yang kedua. Dia mestinya orang berpengetahuan dan berpengertian juga. Tetapi hatinya dingin, kepalanya panas. Hatinya dingin, membeku, tidak memiliki keramahan. Meskipun bersahabat, tidak bersikap seperti sahabat. Gampang ngegas, kesenggol sedikit, nyolot saja. Lalu gimana sederhananya, praktisnya untuk kehidupan kita itu bagaimana sih?
untuk menjelantrehkan kedua tipe manusia semacam ini dalam keseharian kita. Nah, kalau kita sulit untuk mengasihi, ya janganlah membenci. Kalau mengasihi nggak bisa, ya cukup. Tidak usah turun gunung hanya untuk mengungkapkan ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan dirinya, tetapi jangan ditambahi dengan membenci. Membuat statement yang membuat masyarakat bisa gaduh dan menciptakan kegaduhan. Jika engkau tidak dapat menghibur orang lain, entah dengan alasan apapun, ya monggo. Tetapi mbok yao, janganlah membuatnya sedih dengan melemparkan isu murahan, provokasi yang tidak seimbang, apalagi kalau hanya demi cuan. Ini kan menyakitkan untuk keluarga yang mendengar. Jika kau tidak bisa memuji, paling tidak jangan menghujat. Mungkin kata-kata lisannya, tindak dan tanduknya membuat kita gelisah, resah, dan reseh. Tetapi menahan perkataan adalah jalan yang ditawarkan pengamsal. Dengan tetap berkepala dingin meskipun hati bergemuruh bagai lahar gunung turun dari atas sana. Saudara, memaafkan orang lain bukan oleh karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tetapi karena kita itu pantas mendapatkan kedamaian. Dengan memaafkan orang lain, sebetulnya kita sedang melemparkan beban kejengkelan kita, melepaskan beban kemarahan kita. Nah, dengan memaafkan, urip jadi tidak kemerungsung. Jika engkau tidak dapat menghargai, janganlah menghina. Sering kita mendengar ada orang suka menggunakan kata dungu, hanya oleh karena menurut dia tidak ada yang dihargai. Tetapi yang tidak disadari dengan menghina, kita tidak akan mulia. Mendungu-dungukan orang lain sampai lupa kedunguannya sendiri. Jika engkau tidak suka, janganlah membenci. Jika tidak bisa bersahabat, ya janganlah bermusuhan. Kita tidak bisa menuntut orang lain suka dengan kita, ya kan? Sebaliknya kita juga tidak bisa menolak orang menyukai kita. Tetapi yang penting bagi kita adalah baik yang suka maupun yang tidak suka, kita tetap kasih, kita tetap bersahabat, ramah, tidak membenci, dengan seimbang sesuai dengan wawasan dan kapasitas kita masing-masing. Sampai di sini kita ketemu kembali dalam perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.